Kita berdoa. Ya Tuhan, jamahlah kami, sentuhlah hati kami Tuhan. Kami yang telah percaya Kristus dan Roh Kudus telah berdiam di dalam diri kami. Biarlah itu kembali menghangatkan kami, boleh kembali menghibur kami, menguatkan kami. Namun bagi kami yang belum, dengan sungguh-sungguh kami rindu membuka hati agar Roh Kudus pun diam di dalam diri kami. Ya Tuhan, tolong kami sebentar mendengarkan firman-Mu supaya kami bisa mengerti dan terlebih melakukannya. Berkati hamba-Mu sebagai pengkhotbah dan kami semua yang hadir mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita berada kalau di kalender liturgi gereja saudara ya, Pantekosta atau Pentakosta ya. Beberapa bingung kita ini Pentakosta atau Pantekosta gitu ya. Jadi yang tepat itu Pentakosta. Namun mungkin tahun 80-an atau tahun 70-an terjemahan LAI yang lama itu menggunakan kata pante gitu ya, tapi sudah direvisi di terjemahan yang baru jadi penta. Nah mungkin gereja-gereja Pantekosta dia pakai yang dulu yang lama gitu ya, tapi maknanya sama. Nah saudara, penutup dari karya keselamatan, boleh saya katakan gitu saudara ya. Karena ketika kita bicara Natal itu sebenarnya adalah poinnya adalah Allah Bapa yang mengutus. Nah seringkali kita lupa pembukanya itu ketika Natal itu Bapa yang mengutus anaknya yang tunggal. Yesus bisa hadir di dalam dunia ini karena Bapa mengutus anaknya dan Bapa juga mengutus Roh Kudus. Lalu kemudian ketika kita merayakan Paskah dalam rangkaian Jumat Agung itu bicara tentang Kristus, karya Kristus bahkan sampai kenaikan gitu ya, yang telah mengalahkan kuasa maut, yang telah menebus kita dari dosa melalui karyanya di kayu salib. Dan ditutup kalender liturgi ini dengan Pentakosta yang bicara tentang Roh Kudus yang hadir, menghibur, menolong, memimpin. Sehingga saudara lengkaplah saudara ya, Allah Tritunggal itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itulah kenapa kita menyembah Allah Tritunggal, bukan satu, dua, tapi Tritunggal, satu, ketiga yang esa. Saudara, hari ini secara khusus kita akan bicara tentang pribadi ketiga Allah Roh Kudus. Saya undang saudara baca teks ini saudara ya. Kalau saudara kesulitan di layar, saudara bisa lihat Alkitab saudara. Saya pakai terjemahan baru yang pertama saudara ya, yang lama. Mari saya akan bacakan saudara, saudara silahkan menyimaknya. Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan datang, Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara, sebelum saya masuk dalam penjelasan tentang maksud Tuhan Yesus, saudara ya, kita memaknai terlebih dahulu atau melihat apa makna dari Pentakosta itu sendiri, saudara ya. Nah, Pentakosta kecil ya kalau di sini, oh di sini besar. Artinya 50, saudara ya, dari bahasa Yunani Pentakosta itu, saudara. Atau kalau di Yunani itu ada biasanya ditambahkan hemera atau hari ke-50. Artinya apa saudara hari ke-50? Ini adalah setelah kebangkitan Kristus. Hari ke-40 Yesus naik ke sorga. Artinya setelah dia mati, 40 hari kemudian dia naik ke sorga. Lalu kemudian hari ke-50 atau 10 hari setelah kenaikan,
hari turunnya Roh Kudus. Nah saudara, tapi menarik, kenapa kalau kita baca di Alkitab itu saudara ya, orang-orang itu berkumpul begitu banyak, sehingga ketika murid-murid itu berbahasa lain, nanti kita masuk ke sana ya, itu banyak orang. Nah ternyata saudara, Pentakosta ini awalnya saudara mungkin belum disebut Pentakosta ya, tapi di PL itu ada catatan bahwa hari ke-50 itu pun diperingati saudara, hari ke-50 dari Sabat yang ke-7 saudara. Jadi mereka menghitung dari hari raya mereka 7 minggu. Kalau 7 Sabat berarti 49. Nah hari ke-50 itu di dalam Imamat jelas sekali Tuhan bilang hitung ya. Dan hari raya tersebut mereka mempersembahkan korban api-apian. Artinya mereka membawa hewan untuk dibakar, dipersembahkan kepada Tuhan. Nah sudah Paskah yang mereka peringati 10 hari sebelumnya mereka berkumpul, itu mereka peringati sebagai bebasnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Lalu kemudian 10 hari setelah itu ada hari raya yang mereka peringati sesuai Imamat, bahwa mereka di sana akan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sehingga Yerusalem waktu itu sangat ramai. Maka saudara, waktu itu sangat tepat ketika Tuhan kemudian mencurahkan Roh Kudus itu di hari yang ke-50. Karena di sana orang-orang dari seluruh penjuru datang untuk memberikan persembahan di Yerusalem. Sehingga saudara, Tuhan memang mengatur itu saudara ya. Bagaimana ini pas sekali dengan tradisi Yahudi. Paskah aslinya bukan peringatan tentang kebangkitan Yesus saudara ya, tapi kebebasan Israel. Tapi ini dipakai Tuhan pas sekali saudara ya, itu dengan kebangkitan Yesus. Lalu bahkan Pentakosta itu pas sekali, Tuhan memang atur itu sebagai penggenapan sekaligus juga waktu yang tepat. Sehingga saudara, hari Pentakosta atau hari ke-50 dalam PL itu diperingati mereka bersuka cita, mempersembahkan hasil panen mereka, mempersembahkan hewan ternak mereka dengan penuh sukacita, dan hari sukacita juga karena hari itu Tuhan mencurahkan Roh-Nya. Sehingga saudara, hari Pentakosta ini bagi orang Yahudi pun diperingati, baik bagi yang Kristen maupun yang bukan. Nah saudara, apa sih yang sebenarnya terjadi saat Pentakosta saudara? Nah kalau kita baca di Kisah Rasul pasal yang awal saudara ya, di sana dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit. Nah bahasa Inggris itu banyak pakai kata heaven saudara, atau Uranos, terus ada yang terjemahkan itu surga itu saudara ya. Namun karena penciptaan langit dan bumi itu banyak pakai langit. Tapi saudara, ketika penulis menuliskan kata Uranos dan bukan sekedar sky saudara atau langit, ini menunjukkan bahwa ini turun saudara bukan sekedar dari langit yang kita kenal sebagai langit ini saudara, tapi ini bicara tentang sorga, tempat kediaman Tuhan. Dari sana itu turun satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, padahal rumahnya terkunci. Sehingga jelas ini satu peristiwa mujizat di mana ada angin kencang yang turun dari sorga, padahal rumahnya tertutup atap di mana mereka duduk. Ini satu kejadian luar biasa, mujizat yang dialami murid-murid saudara. Lalu di sana dikatakan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Nah menarik saudara, apa ini saudara ya? Ada yang menggambarkan seperti api gitu ya di atas kepala. Tapi sebenarnya saudara, kalau naskah aslinya itu atau Inggris menerjemahkan itu cloven tongue saudara, atau lidah. Nah lidah cloven ini apa? Nah cloven ini sebenarnya kalau diartikan saudara ya, itu adalah sesuatu yang terbagi, divided gitu saudara ya. Jadi ini adalah seperti lidah, tapi dia terbagi. Sehingga kalau mungkin digambarkan seperti itu saudara, ada satu sinar yang menggabungkan mereka. Jadi dari satu turun itu terbagi ke semua. Cahaya itu lidah cahaya yang terbagi itu saudara. Lalu penulis tidak bisa mendefinisikan itu apa. Dan ditulislah seperti nyala api. Ada satu sinar cahaya yang lidah yang terbagi itu saudara ya. Yang bercahaya, yang terkoneksi satu sama lain. Dan itu seperti nyala api. Dan bertebaran lalu hinggap. Nah menarik saudara, kata hinggap ini menggunakan kata rest atau sit, duduk atau beristirahat.
Nah di sini saudara ya, ajaran kita biasa mengatakan bahwa inilah Roh Kudus pertama kali masuk. Dia bukan hanya masuk, tapi dia tinggal, resting di situ, sit di situ. Dan dia tidak akan pergi lagi sekali dia masuk. Nah sehingga ini dikenal dengan ajaran kita bahwa kalau kita percaya Yesus dan Roh Kudus itu hinggap, rest, sit di dalam diri kita, maka dia tidak akan keluar masuk saudara ya. Dia akan duduk di situ, tinggal di situ selama-lamanya. Dan ini adalah momen saudara Roh Kudus pertama kali tinggal di dalam manusia. Dan selanjutnya saudara ya, Roh Kudus itu akan juga turun dan hinggap di dalam hati setiap orang yang sungguh-sungguh percaya. Lalu saudara dikatakan maka penuhlah mereka atau fulfill saudara ya, dengan Roh Kudus. Nah ini menarik saudara, banyak orang bilang kepenuhan roh. Nah yang membedakan kita dengan karismatik atau Pantekosta, bicara tentang kepenuhan roh ini saudara. Apa artinya kita kepenuhan roh? Ada yang bilang, oh kalau kepenuhan roh itu berarti bisa berbahasa-bahasa roh. Bahasa-bahasa yang tidak dimengerti manusia. Atau kepenuhan roh itu mungkin tumbang, saudara ya, rebah. Ada yang berbusa mulutnya, ada yang tertawa-tawa. Tapi kalau kita lihat di sini penuh atau fulfilled, artinya itu sebenarnya dipenuhi atau dikuasai, saudara. Jadi tidak ada bagian dalam hidup manusia ketika Roh Kudus itu masuk dan dia memenuhi. Jadi saudara kita bisa definisikan begini, Roh Kudus itu bisa masuk, tapi dia belum memenuhi. Tapi kalau dia memenuhi, maka tidak ada bagian di dalam hidup manusia itu yang tidak dikendalikan oleh Roh Kudus atau tidak diarahkan oleh Roh Kudus. Nah ketika dia penuh, artinya menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada Roh Kudus, maka terjadilah mujizat ini, saudara. Nah hari ini banyak orang yang di dalam hatinya ada Roh Kudus, tapi dia tidak dipenuhi roh. Sehingga yang terjadi apa, saudara? Roh Kudus di dalam hatinya itu dianggap atau diabaikan. Tetapi orang yang penuh Roh Kudus, artinya dia menyerahkan hidupnya, dipimpin oleh roh yang ada di dalam dirinya, maka akan terjadi sesuatu. Dan di sini dikatakan pertama kali yang terjadi adalah mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Nah bahasa-bahasa lain ini bahasa apa? Kisah 2 ayat 8 itu dengan jelas berkata, bahasa lain yang dimaksud adalah bahasa yang dipakai oleh orang-orang perantau yang datang. Jadi dia bukan berbahasa yang tidak ada orang mengerti, saudara. Justru bahasa orang yang orang mengerti. Tetapi yang mujizatnya adalah dia tadinya tidak bisa bahasa A misalnya, bahasa B dari perantau yang datang, tapi dia berbahasa itu. Ya, misalnya ada orang Mesir, orang Israel yang ke Mesir baru balik. Rasul tidak bisa bahasa Mesir, tapi oleh karena Roh Kudus memenuhi mereka, Rasul bisa berbahasa Mesir dan kemudian mengatakan Injil itu, saudara, sehingga orang-orang itu mengerti dan heranlah mereka. Nah inilah saudara peristiwa penuh Roh Kudus yang pertama kali terjadi satu mujizat di mana para murid yang berkumpul bisa berbahasa-bahasa lain, yaitu bahasa yang dipakai oleh orang-orang perantau yang datang. Dan di sini dikatakan seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, kalau kita sudah tahu sekarang apa Pentakosta itu, maka hari ini yang mau kita pakai adalah, lalu apa gunanya buat kita hari ini? Apa maknanya bagi kita hari ini? Apa artinya turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta itu bagi kita hari ini? Apakah itu hanya sekedar sejarah bagi kita? Dan pertanyaan yang perlu kita jawab dan renungkan di hari Pentakosta ini adalah apakah dia sudah hinggap, itu saudara, atau pakai kata rest and sit, gitu, diam dan duduk, tinggal di dalam hati kita. Dan bukan hanya itu saudara ya, ketika dia tinggal, dia memenuhi, fulfill itu pada hari ini. Sudahkah kita dihinggapi Roh Kudus itu dan dipenuhinya pada hari ini? Nah saudara, kalau kita mau jawab ini sudah apa belum ya musuh? Maka kita harus tunjukkan tandanya. Apa tandanya bahwa dia, Roh Kudus itu sudah hinggap, sudah diam, sudah rest and sit itu di dalam hati kita? Apa tandanya? Gak bisa kita hanya bilang, saya sudah belum ya? Kayaknya sudah. Harus ada tandanya.
Dan apa tandanya dia telah memenuhi hidup kita? Nah, saudara, kita bersyukur ayat-ayat firman Tuhan tadi yang kita baca paling tidak menolong kita untuk menjelaskan apa tandanya kalau Roh Kudus itu sudah diam dan memenuhi hidup kita. Saudara, kalau kita mau bahas, saya akan bahas secara singkat saja saudara, pendahuluan dari ayat ini yaitu 8 sampai 11. Saudara. Karena Tuhan Yesus bicara kalau ia datang, ia akan begini-begini. Lalu Tuhan Yesus bilang, tapi aku tidak bisa kasih tahu semuanya gitu ya. Karena kamu belum sanggup menerimanya. Nah, baru masuk ayat kita, saudara. Nah, sebelumnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ini sebelum dia ditangkap dan disalibkan, saudara. Dia sudah mau pamitan pada murid-muridnya, lalu dia berkata, kalau ia, Roh Kudus itu maksudnya, datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Lalu dijelasin satu-satu itu, saudara. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, saudara, Yesus berbicara fungsi dasar dari Roh Kudus yang pertama, yaitu Roh Kudus dikirim atau diutus oleh Bapa, saudara ya, setelah Yesus naik ke sorga. Maka fungsi dasar atau peran dasarnya adalah membuat dunia ini insaf, bertobat, sehingga menyadari dosanya. Saudara, ajaran kita selalu konsisten dengan berkata bahwa ketika hari ini ada orang yang bisa bertobat, bisa menyadari saya berdosa dan datang kepada Tuhan minta ampun, itu bukan karena manusia itu tiba-tiba ya dari pikirannya bisa sadar, bukan, saudara. Tapi ada yang namanya Allah Roh Kudus inilah yang ketika dia datang dan dia hadir dalam hidup seseorang, maka dia akan mengalami yang namanya insaf akan dosa. Dia baru bisa sadar akan dosanya. Sehingga jangan heran ada orang yang walaupun kita sudah kasih tahu gitu ya, kamu itu dosa, kamu itu salah, dia itu tidak insaf-insaf. Karena pada dasarnya saudara, manusia itu tidak akan pernah bisa menyadari dia berdosa, dia insaf, kalau Roh Kudus itu tidak hadir dan memberikan dia kesadaran. Sehingga saudara, Tuhan Yesus katakan, hari ini, ya ini konteksnya pada masa Tuhan Yesus, hari ini banyak yang tidak percaya. Hari ini banyak orang yang sulit percaya, bahkan sekalipun Tuhan Yesus itu hadir secara fisik. Mereka dengan jelas melihat Yesus itu mujizat, melakukan mujizat, mati di kayu salib. Tapi banyak orang yang mengeraskan hatinya. Kenapa saudara? Karena Roh Kudus belum menyentuh mereka. Bahkan saudara, para murid pun, Alkitab kasih catatan, mereka pun belum percaya sepenuhnya. Banyak saudara bukti-bukti yang menunjukkan para murid belum percaya sepenuhnya ketika Roh Kudus itu belum dicurahkan. Sehingga tidak heran para murid itu suka salah paham akan kebenaran, suka salah mengerti maksud Yesus, karena mereka belum bisa percaya sepenuhnya. Tetapi ketika Roh Kudus itu datang dan dicurahkan, maka mereka baru mengerti ajaran Yesus. Oh, ini loh maksudnya yang Tuhan Yesus ajarkan selama 3,5 tahun. Baru mereka menyadari dosa-dosanya. Baru mereka insaf akan dosa-dosanya. Sehingga itu memberi kekuatan mereka pada akhirnya menjadi murid yang baru, sudah dalam tanda kutip, yang rela berkorban. Tadinya hanya sudah ikut-ikut, dibelajar, tapi mereka tidak mengerti, sulit, sudah paham. Tapi ketika Roh Kudus hadir, dicurahkan, mereka insaf atas dosanya. Dan saudara, akan kebenaran. Nah saudara, kebenaran mereka tidak paham waktu Tuhan Yesus bilang, aku akan pergi ke rumah Bapa. Itu murid sampai tanya, kemana engkau akan pergi? Engkau pergi kemana, kami ikut. Tuhan Yesus sampai jelasin, ke tempat aku pergi kamu tidak akan bisa ikut. Mereka tidak mengerti saudara. Tetapi saudara, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, maka mereka mengerti saudara maksud daripada perkataan Tuhan Yesus. Lalu akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara, mereka tidak bisa mengerti bahwa seluruh umat manusia ini pada akhirnya akan dihakimi. Dan penguasa dunia iblis itu dihakimi, dihukum saudara, setelah Roh Kudus itu dicurahkan. Sehingga saudara, konteks ini adalah pengertian atau fungsi atau peran dasar daripada Roh Kudus. Namun saudara, ketika masuk dalam ayat yang kita renungkan tadi saudara, ini menarik saudara. Ini bicara tentang peran lanjutan.
Setelah orang itu diinsafkan, setelah orang itu kemudian mengerti, saudara ya, atau disadarkan, lalu Tuhan Yesus bilang kalimat ini, masih banyak yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya, belum dapat mengertinya. Nanti tunggu dia datang gitu, saudara. Tuhan Yesus pengen kasih tahu lebih banyak. Tapi dia tahu tanpa Roh Kudus, mereka tidak akan bisa mengerti lebih banyak. Saudara, Tuhan Yesus katakan, tetapi apabila ia datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah saudara, ini poin pertama saudara ya. Semoga kita cukup punya kesabaran dan waktu saudara untuk merenungkan makna Pentakosta hari ini. Memimpin saudara. Memimpin, apa itu saudara? Artinya Roh Kudus memimpin. Memimpin itu dalam terjemahan atau bahasa terjemahan yang baik itu saudara, artinya guiding. Bukan hanya sekedar mimpin saudara, tapi memandu kita. Kalau saudara tahu tour guide saudara ya, dia bukan hanya mimpin kita, ayo belok sini, belok sana gitu ya, tapi mengarahkan kita, memandu kita saudara. Mengenali kebenaran. Nah saudara, memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, maka pertama kali dia akan memandu kita untuk kenal apa yang benar dan apa yang salah. Nah ini saudara, kita membutuhkan Roh Kudus untuk kenal mana yang benar dan mana yang salah. Loh, maksudnya bukankah kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah dari hukum? Bukankah kita bisa tahu mana yang benar dan salah? Ya cukup dari tulisan Alkitab. Kenapa perlu Roh Kudus? Nah saudara, ternyata saudara ya, manusia itu mungkin bisa tahu, tapi ketika bicara tentang pengenalan saudara, ini berbeda. Tahu itu bukan berarti mengenal dengan baik saudara. Orang yang tahu hukum, dia bisa dengan cara yang licik misalnya, mengakali hukum itu. Tetapi orang yang mengenali fungsi hukum itu, dia tidak akan berbuat seperti itu. Sehingga Roh Kudus bukan hanya mengajak kita, ini loh kebenaran itu. Tetapi dia mengajak kita mengenali, artinya masuk dalam kebenaran itu. Nah apa kebenaran itu saudara? Ini menarik sekali saudara. Karena Pilatus waktu itu bertanya pertanyaan ini. What is the truth? Apakah kebenaran itu? Pada saat Yesus akan dihukum mati. Dia tidak mengerti kebenaran itu, saudara. Tuhan Yesus berkata tentang hal yang benar, dia tidak mengerti apa sih kebenaran itu. Nah, saudara, banyak orang juga seperti Pilatus hari ini. Apa sih itu kebenaran? Dia tidak bisa mengenalinya, dia tidak bisa menghidupinya karena Roh Kudus tidak memimpin dia, tidak membawa dia, memandu dia mengenali kebenaran itu. Nah saudara, kebenaran ya, ini menarik, Yohanes kok sangat menekankan kebenaran, the truth. Sehingga ketika Yohanes 14, Yohanes itu secara spesifik dia berkata, apa sih kebenaran itu? Ketika Yesus berkata dan dicatat oleh Yohanes, dia bilang begini, akulah jalan, akulah kebenaran dan akulah hidup. Jelas sekali Yohanes ingin mengatakan kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Pilatus tidak bisa mengenali Yesus sang kebenaran itu. Yohanes ingin menunjukkan ini, kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Lalu kemudian, oke, kita sudah tahu Yesus, terus maksudnya apa? Nah sudah menarik, Yohanes menggambarkan the truth itu atau Yesus Kristus itu. Kalau di Yohanes 1 ayat 1, itu sebagai firman, logos. Sehingga saudara, Yohanes itu ingin menyandingkan bahwa Allah anak atau Kristus itu adalah kebenaran, tapi dia juga sekaligus firman, logos itu saudara. Atau inilah Allah kan, firman itu adalah Allah. Sehingga Allah anak ini, dia juga kebenaran, dia juga sama dengan firman. Atau perkataan Tuhan. Nah firman saudara, di dalam ajaran kita, ada firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus, yang kalau orang hidup di zaman Yesus, ya dia tidak butuh Alkitab. Dia lihat Yesus saja saudara ya. Yesus adalah sumber kebenaran. Tetapi bagi kita yang hidup tidak sejaman dengan Yesus, kita butuh yang namanya firman tertulis. Yang kita kenal dengan Alkitab. Saya tidak sedang menyamakan bahwa Alkitab itu sama dengan Yesus. Bukan saudara ya. Tetapi kita membutuhkan firman tertulis. Karena kita tidak memiliki, atau tidak bersama-sama dengan Yesus. Sehingga ketika bicara memimpin ke dalam kebenaran ini, Roh Kuduslah yang memimpin kita melalui firman itu saudara. Firman yang tertulis yang selama ini
kita miliki, saudara. Roh Kuduslah yang memimpin kita ke dalam kebenaran. Ketika kita membaca firman, kenapa kita bisa mengerti? Itu karena Allah Roh Kudus. Nah saudara, saya punya ilustrasi gini, saudara. Saya kemarin baru ke Makassar gitu ya, dan tidak tahu jalan. Dan apa yang bisa diandalkan, saudara, itu Google Map. Nah cuman segini, saudara ya, ada satu rekan kami ya, itu bukan tinggal di Makassar, dia agak keluar sedikit, tapi dia bilang saya tahu kota Makassar, dia bilang ya. Jadi kita sudah pasang Google Map gitu ya. Dia tahu gitu ya kota Makassar. Google Map bilang belok sini, dia bilang gak usah belok situ, belok sini bisa gitu ya. Ternyata malah kesasar gitu saudara. Nah memang ada yang bilang Google Map bisa salah saudara. Tapi kalau memang waktu itu sinyalnya baik gitu saudara, dan mappingnya apalagi kota besar itu baik, jarang sekali salah saudara. Nah tapi dia akhirnya belok sendiri ke sini, ternyata di situ jalannya ditutup dan kami malah terputar-putar gitu saudara. Nah saya bayangkan saudara, Roh Kudus yang memimpin itu seperti map itu saudara, Google Map yang kita perlu ikuti. Dan ketika kita salah belok, Google Map ini bukan hanya memimpin tapi memandu kita untuk kembali ke jalur kita. Nah waktu kita belok salah, dia langsung bilang putar balik gitu saudara. Atau kita salah belok, putar balik, rerouting dia saudara, mengarahkan kita kembali ke jalur yang benar. Nah inilah Roh Kudus saudara yang memimpin hidup kita, memandu kita. Dia bukan hanya Allah yang pasif, tapi dia ingin memandu kita kepada kebenaran itu. Nah saudara, memandu bukan hanya sekedar menemukan, tapi juga mengajar dan mengingatkan kita. Yohanes 14 ayat 26, dia mengajar kita, dia mengingatkan kepada kita. Memandu bukan hanya sekedar menemukan kebenaran, tapi juga menolong kita dan akan menyertai kita selama-lamanya. Yohanes banyak sekali bicara tentang Roh Kudus ini, saudara. Dia katakan dia akan mengajar. Tentu ini perkataan Yesus yang dicatat Yohanes, saudara. Dia akan menolong kita, menyertai kita. Saudara, inilah peran Roh Kudus, saudara. Ia mengajar, mengingatkan, menolong, dan menyertai kita, saudara. Artinya dia bukan hanya sekedar memimpin, memandu, tapi dia juga mengajar kita ketika kita salah. Dia mengingatkan kita, bahkan dia menolong kita melakukan hal-hal yang sulit untuk hidup dalam kebenaran. Bahkan bukan hanya menolong, tapi dia menyertai kita selama-lamanya ketika kita percaya kepada Yesus, saudara. Nah saudara, poin satu ini saya ajak kita mengambil beberapa poin penting, saudara. Yang pertama, saudara, mari kita renungkan hari ini, sudahkah kita menemukan dan mengenali kebenaran itu, Yesus dan firman-Nya? Mungkin hari ini kita hanya tahu Yesus, mungkin kita hanya tahu firman-Nya, tapi saudara, sudahkah kita temukan itu, saudara? Kita sungguh-sungguh kenali, kita sungguh-sungguh hidupi. Jangan sampai, saudara, kita hanya orang yang tahu Alkitab, kita hanya tahu Yesus, tapi kita tidak sungguh-sungguh bertemu dengan pribadi itu. Saudara, jika belum, saudara, maka marilah kita mohon agar Tuhan mencurahkan Roh Kudus pada kita, supaya kita bisa menemukan, mengenali kebenaran itu. Karena tanpa Roh Kudus, kita tidak akan bisa menemukan kebenaran itu. Yang kedua, saudara, dari poin ini kita bisa catat bahwa sudahkah kita hidup di dalam kebenaran itu? Saudara, bagaimana kita menghidupi kebenaran itu? Karena kita sadar Roh Kudus yang memimpin, bukan hanya memimpin, dia mengajar, dia menolong, dia menyertai, saudara. Maka dengarkanlah dan taatilah pimpinan Roh Kudus itu, saudara. Roh kebenaran itu. Dan ketika kita mendengarkan, kita mentaatinya, dia akan menolong dan menyertai kita, saudara. Wah, ini janji yang luar biasa, saudara. Dia bukan hanya menunjukkan kebenaran itu, tapi dia juga menolong kita melakukan kebenaran itu, menyertai kita melakukan kebenaran itu dalam hidup kita, saudara. Ini janji Tuhan ketika Roh Kudus dicurahkan. Pertanyaannya, tapi sudahkah kita ikut pimpinan Roh Kudus? Atau jangan-jangan Roh Kudus hadir ketika kita percaya, tapi kemudian kita tidak dengarkan. Roh Kudus memimpin kita, kayak Google Map itu ya, suruh putar balik gitu ya. Suruh belok kiri, kita malah belok kanan. Nanti dia arahkan lagi, dia rerouting lagi. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita dengarkan gitu? Sudahkah kita taati perintahnya? Saudara, hari Pentakosta mengingatkan kita, mari kita dengarkan dia, taati dia. Kalau dia sudah ada di dalam diri kita, dengarkan, taati. Maka dia akan menolong kita, dia akan menyertai kita untuk melakukan kebenaran dimanapun kita berada. Yang kedua, saudara, poin yang terakhir.
Ia bukan hanya memimpin kita, tapi ia memuliakan aku atau Yesus. Saudara, memuliakan atau glorify ini saudara, ketika Roh Kudus telah memimpin kita pada kebenaran, ia menolong kita dalam kebenaran itu, maka barulah saudara yang dinamakan hidup kita memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita ditanya, sudahkah hidup kita memuliakan Tuhan? Maka kita harus menjawab pertanyaan yang pertama. Sudahkah kita kenal kebenaran dan dipimpin oleh kebenaran itu? Karena tanpa kita kenal kebenaran dan dipimpin kebenaran itu, maka hidup kita tidak akan pernah memuliakan nama Tuhan. Saudara. Roh Kudus itulah yang memampukan kita bisa memuliakan nama Tuhan. Karena kita hidup dipimpin olehnya, kita hidup diarahkan olehnya. Di sanalah hidup kita akan memuliakan nama Tuhan. Saudara, kalau saudara rindu memuliakan nama Tuhan, biarkan Roh Kudus memimpin hidup saudara. Biarkan dia memandu, biarkan dia mengarahkan hidup saudara. Saudara, bagi kita hari ini sebagai penutup, saudara, jika kita ingin memuliakan Tuhan, sebagaimana tujuan hidup manusia ketika diciptakan, maka tidak ada cara lain. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan, berdiamlah, hinggap di dalam hidupku. Pimpin aku dan mampukan aku untuk hidup memuliakan Tuhan. Saudara, saya ucapkan kepada kita, selamat memperingati hari Pentakosta. Karena saudara, hidup kita dapat memuliakan Tuhan karena Roh Kudus yang memampukan kita, Roh Kudus yang berdiam dan menolong kita untuk dapat memuliakan Tuhan. Saudara, Allah Tritunggal itu luar biasa lengkap, saudara. Kalau Alkitab katakan bahwa Kristus dimuliakan oleh Bapa di sorga. Ketika dia naik ke sorga, maka dikatakan Alkitab Bapa memuliakan dia. Tetapi di dunia ini, saudara, kita memuliakan Kristus oleh karena Roh Kudus. Roh Kudus memuliakan Kristus di dunia ini karena dia ada di dalam setiap kita. Mari kita muliakan Tuhan dengan hidup dipimpin Roh Kudus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, hari ini kami sudah mengerti arti Pentakosta. Roh Kudus yang turun hinggap pada murid-murid. Bukan hanya hinggap, tapi dia juga memimpin. Dan karena pimpinannya lah para murid bisa memuliakan Tuhan. Tuhan, hari ini hamba berdoa. Jikalau hari ini ada di antara kami, Roh Kudus belum hinggap, belum tinggal, belum berdiam. Hamba berdoa, Tuhan beranugerahlah, buka hatinya. Biarkan ia insaf dari dosanya, sehingga dia bisa mengerti akan dosa-dosanya dan sadar dia membutuhkan Kristus. Ya Allah Roh Kudus, buka hatinya. Hamba juga berdoa bagi kami semua yang sudah lama menjadi orang percaya. Yang kami yakin ketika kami percaya Roh Kudus sudah berdiam hinggap di dalam hati kami, di dalam diri kami. Namun kami belum hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Belum sepenuhnya menyerahkan hidup kami kepada Roh Kudus. Hamba berdoa, Tuhan penuhilah hidup kami dengan Roh-Mu, sehingga Roh Kuduslah yang berkuasa atas hidup kami, yang memimpin kami, dan kami dengan penuh ketaatan belajar mengikuti pimpinan Roh Kudus. Mampukan kami ya Tuhan, di hari Pentakosta ini, kami kembali mau berkomitmen, Tuhan, tuntunlah kami, Roh Kudus, tuntunlah hidup kami, sehingga hidup kami memuliakan Engkau dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.